Bapak Ibu, jangan anggap remeh kebiasaan kecil ini, karena bisa jadi kunci hidup sehat di usia lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Semoga Bapak dan Ibu di rumah selalu diberi kesehatan dan umur panjang yang penuh berkah. Di channel ini, kita akan berbagi rahasia kesehatan sederhana yang mudah dilakukan setiap hari, tanpa ribet, tanpa mahal. Sebelum lanjut, yuk kita saling kenal dulu. Tulis di kolom komentar nama, usia, dan asal daerah Bapak Ibu ya. Biar kita bisa saling menyapa dan jadi keluarga sehat bersama di sini. Jangan lupa tekan subscribe, like, dan bagikan ke orang tercinta. Yuk kita mulai. Seringkali kita berpikir bahwa untuk menjadi sehat di masa tua, kita harus mampu berlari jauh atau melakukan olahraga berat layaknya atlet muda. Namun, realitas medis menunjukkan fakta yang berbeda. Lansia tidak membutuhkan medali maraton. Yang sesungguhnya Anda butuhkan adalah kemampuan sederhana, berdiri dengan satu kaki tanpa goyah. Mengapa demikian? Karena musuh terbesar di usia senja bukanlah kurangnya kecepatan, melainkan hilangnya keseimbangan yang berujung ada resiko jatuh yang fatal. Dalam video ini, kita akan membahas metode anti rapuh yang jauh lebih efektif daripada sekadar lari. Mari kita bicara data. Menurut berbagai studi kesehatan global, jatuh adalah penyebab utama kecacatan dan cedera fatal pada populasi di atas usia 65 tahun. Sebuah insiden jatuh sederhana di kamar mandi atau tangga bukan hanya menyebabkan memar, tetapi seringkali berujung pada patah tulang panggul. Cedera ini sering menjadi titik balik drastis, mengubah seseorang yang tadinya mandiri menjadi bergantung sepenuhnya pada orang lain atau alat bantu seumur hidup. Inilah mengapa fokus kita harus bergeser dari sekadar kardio menjadi kestabilan. Dalam dunia medis dan fisiologi, ada konsep yang disebut anti rapuh. Tubuh manusia, khususnya sistem rangka, dirancang untuk menjadi lebih kuat ketika diberi beban yang tepat, bukan sekadar diistirahatkan total. Tulang adalah jaringan hidup yang dinamis. Jika Anda hanya duduk diam, tulang akan meluruh. Namun, jika Anda memberikan stimulus beban, bukan hantaman keras seperti lari cepat di aspal, melainkan tekanan otot yang terkontrol, tulang akan merespons dengan memadatkan strukturnya. Inilah fondasi dari latihan yang akan kita bahas. Banyak lansia memaksakan diri untuk jogging atau lari pagi setiap hari demi kesehatan jantung. Meskipun baik untuk kardiovaskular, lari bersifat high impact atau benturan tinggi. Bagi sendi lutut dan bantalan tulang belakang yang sudah mengalami degenerasi alami karena usia, lari bisa menjadi pedang bermata dua. Ia membakar kalori, namun tidak secara spesifik melatih keseimbangan proprioseptif yang mencegah Anda jatuh. Kita perlu latihan yang memperkuat otot penopang tanpa menggerus persendian Anda. Keseimbangan bukanlah sihir, melainkan kerjasama kompleks antara mata, telinga bagian dalam, dan sensor syaraf di telapak kaki serta persendian Anda. Seiring bertambahnya usia, sinyal syaraf ini melambat. Anda mungkin tersandung karpet, dan otak terlambat memerintahkan kaki untuk melangkah guna menyeimbangkan tubuh. Latihan yang kita perlukan adalah latihan yang mengasah ulang sinyal syaraf ini, memaksa otak dan otot berkomunikasi lebih cepat sebelum tubuh menyentuh lantai. Latihan pertama adalah yang paling fundamental, the flamingo stand, atau berdiri dengan satu kaki. Caranya sederhana, namun dampaknya luar biasa. Berdirilah di dekat kursi atau dinding yang kokoh sebagai pengaman. Angkat satu kaki perlahan dan pertahankan posisi ini selama 10 hingga 30 detik. Lakukan bergantian. Saat Anda melakukan ini, seluruh berat badan bertumpu pada satu sisi panggul, memaksa tulang panggul untuk madat, dan otot-otot kecil di sekitar pergelangan kaki bekerja keras menjaga kestabilan. Perhatikan apa yang terjadi pada pergelangan kaki Anda. Getaran-getaran halus atau gerakan mikro yang Anda rasakan itu adalah tanda bahwa sistem saraf proprioseptif Anda sedang aktif bekerja. Otot-otot stabilisator yang biasanya tidur saat Anda berjalan biasa, kini terbangun penuh. Inilah yang disebut melatih respons anti jatuh. Semakin sering Anda melakukan ini, semakin cepat refleks tubuh Anda bereaksi jika suatu saat Anda terpeleset di tempat licin. Gerakan kedua adalah heel raises atau jinjit. Betis sering disebut sebagai jantung kedua, karena fungsinya memompa darah kembali ke atas. Namun dalam konteks tulang, gerakan jinjit memperkuat pergelangan kaki dan jari-jari kaki,
yang merupakan titik kontak pertama kita dengan tanah. Lakukan 3 set dengan 10 kali pengulangan setiap hari. Gerakan sederhana ini memberikan fondasi yang kokoh saat Anda berjalan di permukaan yang tidak rata. Latihan ketiga adalah fungsionalitas murni, sit to stand, atau duduk berdiri tanpa bantuan tangan. Ini adalah simulasi dari gerakan squat atau jongkok yang aman. Latihan ini menargetkan otot paha depan, quadriceps, dan glutes bokong. Kekuatan di area ini sangat krusial agar Anda bisa bangun dari tempat tidur, keluar dari mobil, atau bangkit dari toilet tanpa bantuan orang lain. Lakukan 10 kali setiap pagi. Ini menjaga kemandirian Anda hingga usia lanjut. Kepadatan tulang tidak hanya diperlukan di kaki, tetapi juga di lengan dan pergelangan tangan. Jika kita jatuh, refleks alami adalah menahan dengan tangan. Wall push-up atau push-up dinding adalah cara teraman membebani tulang lengan dan bahu tanpa harus diharap di lantai. Gerakan ini memberikan sinyal pada tulang lengan untuk memperkuat strukturnya, mengurangi risiko patah pergelangan tangan, fraktur koles, yang umum terjadi pada lansia. Semua latihan ini tidak akan maksimal tanpa bahan baku yang tepat. Edukasi kesehatan modern menekankan bahwa lansia membutuhkan asupan protein yang lebih tinggi daripada orang muda untuk mencegah sarkopenia atau penyusutan otot. Pastikan setiap makan Anda mengandung protein berkualitas seperti ikan, telur, atau tempe, serta kalsium dan vitamin D yang cukup. Otot yang kuat adalah pelindung tulang Anda. Tanpa protein yang cukup, latihan fisik justru bisa memecah massa otot Anda. Strategi anti rapuh juga melibatkan lingkungan Anda. Sebagian besar kasus jatuh terjadi di dalam rumah sendiri. Jadilah proaktif. Singkirkan karpet kecil yang mudah tergeser, pastikan kabel tidak melintang di lantai, dan pasang pegangan tangan di kamar mandi. Penerangan yang baik juga vital. Mata lansia membutuhkan lebih banyak cahaya untuk melihat kedalaman dan kontur lantai dengan jelas. Memodifikasi rumah bukan tanda kelemahan, melainkan strategi cerdas untuk keselamatan jangka panjang. Kunci dari program ini bukanlah intensitas yang menyiksa, melainkan konsistensi. Anda tidak perlu meluangkan waktu 1 jam khusus hingga berkeringat deras. Latihan keseimbangan seperti berdiri 1 kaki bisa diselipkan saat Anda menggosok gigi, menunggu air mendidih, atau menonton televisi. Jadikan gerakan-gerakan ini sebagai bagian dari gaya hidup harian, bukan sebagai tugas berat. Sedikit tapi sering, jauh lebih efektif bagi sistem saraf lansia daripada banyak tapi jarang. Bayangkan masa depan di mana Anda tetap bisa bermain dengan cucu, bepergian, dan melakukan hobi tanpa rasa takut akan jatuh. Tujuan akhir dari semua latihan beban tubuh dan keseimbangan ini adalah kemandirian. Bukan sekedar hidup lebih lama, tetapi hidup dengan kualitas yang tinggi. Tulang yang kuat dan keseimbangan yang prima adalah investasi terbaik yang bisa Anda berikan kepada diri sendiri dan keluarga Anda, membebaskan Anda dari ketergantungan pada orang lain. Jadi, jangan lagi berpikir bahwa olahraga lansia haruslah melelahkan seperti lari maraton. Mulailah dari yang sederhana, berdiri 1 kaki, jinjit, dan duduk berdiri. Bangunlah tubuh yang anti rapuh. Mulailah hari ini, karena 1 langkah kecil untuk keseimbangan Anda adalah lompatan besar bagi kualitas hidup Anda di masa depan. Konsultasikan selalu dengan dokter Anda sebelum memulai rutinitas baru dan tetaplah sehat.